Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 8, 2 ayat ini 30 dan 31 dengan tajuknya, Kamu benar-benar adalah muridku. Mari kita baca dari ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Demikianlah firman Tuhan. Ayat 30 mengatakan bahwa banyak orang telah percaya kepada kata-kata Yesus. Tetapi Yesus akan membongkar kebenaran hati mereka, bahwa mereka bukan pengikut Yesus yang sejati. Ya, bacalah teks ini dari ayat 30 hingga 59 ya untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Ya, mari kita lihat soalan edisi ini. Soalan yang pertama, apakah tanda bahwa seseorang itu benar-benar adalah murid Yesus? Dan soalan yang kedua, apa yang harus Anda lakukan untuk kamu tetap dalam firman-Ku? Adakah Anda lakukan itu sekarang? Apa yang boleh menghalang Anda lakukan itu? Mari kita lihat soalan yang pertama. Apakah tanda bahwa seseorang itu benar-benar adalah murid Yesus? Dalam ayat 31, Yesus memberikan definisi atau maksud sebenar seorang murid Yesus yang sejati, yaitu jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Seorang murid Yesus yang sejati harus seorang yang tinggal tetap dalam firman Tuhan, yaitu seorang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan dan dasar hidupnya. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 3-4 mengatakan ini, dan inilah tandanya, ya, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bermaksud ada tanda yang menandakan seorang itu pengikut Yesus, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya saudara, sekiranya seorang mengaku bahwa dia adalah Kristen, tetapi tidak hidup melakukan firman Tuhan atau menuruti perintahnya, ia bukan murid sejati Yesus atau pengikut Yesus yang benar. Seorang yang tidak hidup menuruti perintah Tuhan adalah seorang yang hidup dalam dosa. Ya, sebab Alkitab ada mengatakan dalam Roma bab yang ke-8, 5 hingga ke-10, di petikan itu ada dikatakan orang yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan orang yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh Allah. Bermaksud ada dua macam orang, yang hidup dalam daging, yang hidup dalam roh. Dan Roma 8 juga mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya, perseteruan musuh Allah, ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Jadi adakah Tuhan Yesus akan berkenan kepada seseorang yang masih hidup dalam keinginan daging dan dosa selagi seseorang itu tidak berubah, ya, masih hidup dalam dosanya dan tidak mau menuruti perintah Tuhan? Ya, bukan murid Yesus yang sejati. Nah, inilah yang terjadi kepada ramai orang
yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan, ataupun mereka memilih apa yang mereka mau taati sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Seseorang pengikut Yesus yang sejati, ya, ditandai oleh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan ketaatan itu disertai dengan usahanya, ya, yang ingin hidup melakukan firman Tuhan. Sebab itulah yang memuliakan Tuhan. Dia mau hidup memuliakan Tuhan. Jadi dia akan mau melakukan kehendak Tuhan. Maka apabila seseorang itu tinggal tetap dalam firman Tuhan dan mentaatinya, kita akan dapat lihat hidupnya berubah. Sebab firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa dan dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah yang dikatakan dalam 2 Timotius bab 3 ayat yang ke-16. Nah, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Apa yang harus Anda lakukan untuk kamu tetap dalam firman-Ku? Adakah Anda lakukan itu sekarang? Apa yang boleh menghalang Anda lakukan itu? Ya saudara, kita harus mengenal. Kita harus belajar firman Tuhan. Ya, supaya kita boleh tahu apa yang harus dilakukan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang harus kita usahakan dan yang harus kita utamakan dalam kehidupan seharian kita. Ya, Yesus pernah mengatakannya dalam Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, usaha ini memerlukan disiplin, memerlukan ketekunan, kesabaran, sabar, dan kesetiaan. Nah, kemalasan lebih menuruti kedagingan, ketidaktaatan, ya, ketidakpedulian, kedegilan, ya, ketidaksabaran, ya, terlalu mengikut perasaan dan emosi. Itu adalah antara faktor-faktor yang boleh menghalang usaha ini. Ada Kristen yang senang dipengaruhi perasaan, senang dipengaruhi emosi dan kedagingan, ya, sehingga faktor-faktor ini mengatasi usaha mereka untuk tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Ya, mereka telah dikuasai oleh keadaan mereka. Ya saudara, janganlah hidup dikuasai keadaan, tetapi biarlah hidup kita dikuasai firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita dapat lakukan itu? Nah, Amsal 4 memberikan beberapa petunjuk. Mari kita baca petikan ini dalam Amsal 4 ayat 20 hingga 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, luar biasa. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Ya saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berusahalah, ya, menjaga hati supaya sentiasa rindukan Tuhan dan firman-Nya. Utamakanlah Tuhan dalam hidup. Amin. Beri perhatian kepada firman Tuhan. Bagaimana? Nah, lihat sekali lagi ayat 20 ini ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, perhatikanlah.
arahkanlah. Yaitu harus ada usaha. Harus ada usaha ya untuk mengambil Alkitab. Buka Alkitab. Baca firman Tuhan. Dan ambil masa untuk mencatat. Dan merenungkan apa yang firman Tuhan bicara kepada kita hari itu. Itulah yang ayat 21 kata. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya saudara, baca Alkitab, renungkanlah firman Tuhan. Apa yang sepatutnya menjadi suatu usaha yang mudah, suatu usaha yang murni, yang indah dan bahagia, yaitu membaca Alkitab, sekarang telah menjadi beban bagi banyak orang. Ya, sampai ada orang yang berkata membaca Alkitab sudah menjadi boring. Boring. Kenapa? Sebab yang lebih menarik sekarang adalah sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Saudara, semakin kita terjerat dalam pengaruh sosial media, semakin kita akan hilang seni dan keinginan untuk mau membaca firman Tuhan. Dan sehingga kita tidak tahu membuka muka surat Alkitab. Ya, di mana kisah para rasul? Di perjanjian lama kah? Perjanjian baru? Kita tidak tahu. Sebab sudah biasa dengan handphone. Ataupun dengan digital, Alkitab digital. Jadi sangat bahaya kalau sudah jadi buta Alkitab. Maka sangat penting pengajaran firman hari ini untuk mengingatkan kita supaya lebih mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara baca 20 ayat 21. Ayat 21 sekali lagi ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara, kenapa ini penting? Ayat 22 ini berkata, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, ayat 22 ini mengatakan firman Tuhan adalah kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Kehidupan dan kesembuhan. Life and health. Wow. Yang memberi kehidupan dan kesembuhan adalah firman Tuhan. Jadi saudara, kita mau jadi Kristen yang hidup, yang alive. Katakan alive. Ya, kita mau jadi Kristen yang sehat spiritual, yang sehat dari segi cara kita berpikir. Ya, saudara, ya firman Tuhan adalah agent detox yang terbaik. Kita mesti detox setiap hari, keluarkan dan hapuskan semua toksin-toksin yang boleh memudaratkan kesehatan rohani kita dan pertumbuhan iman kita. Ya saudara, kita harus ada pengisian yang sehat ya. Dan firman Tuhan adalah kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Haleluya. Apabila kehidupan spiritual kita kuat, kehidupan seharian kita juga akan kuat. Spiritually strong. Haleluya. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kerana dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Terpancar kehidupan. Ya saudara. Kehidupan yang kita mau cari adalah kehidupan dalam kepenuhan Allah. Jangan cari kehidupan itu dalam sosial media ya. Kita mau cari kehidupan yang ada dalam kepenuhan Allah. Life in the fullness of God. Inilah kehidupan yang seharusnya dihidupi setiap murid-murid Yesus yang sejati. Maka ingatlah kembali kata-kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31 ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Terpujilah Engkau, Allah yang benar, Allah yang tertinggi dan teragung dari segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ya Bapak, kami mau membuat satu ketetapan, yaitu untuk terus tetap dalam firman-Mu. Tolonglah kami Bapak, supaya kami dapat pegang ketetapan ini dan melaksanakannya, mengusahakannya, dan menghidupinya tetap dalam firman-Mu. Ya Tuhan, tetap dalam firman-Mu. Tolong kami Bapak untuk sentiasa mengarahkan hati kami dan mata kami kepada perintah-Mu. Kerjakanlah di dalam hati kami supaya kami ada kerinduan yang lebih dalam lagi untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapak, kiranya permohonan ini tidak akan jadi yang pertama kali kami minta dan yang terakhir. Tetapi kami juga akan berusaha menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya tidak menjadi dingin lagi atau jadi suam-suam kuku. Dan juga Bapa, Engkau akan sentiasa gerakkan hati kami untuk merindukan firman-Mu. Dan sekiranya kami semua dapat bertindak sesuai gerakan roh dalam hati kami. Wow, sudah pasti kami akan dapat bertumbuh dengan kehidupan yang memancarkan kepenuhan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan Penebus kami yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.